Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Miski Prastiani, NIM 1521104 kelas HTNC. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kurban dan akikoh. Pengertian dan dasar hukum kurban dan akikoh. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu al-udiyah, diambil dari kata adha yang bermakna permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-udiyah atau kurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu hari ke-11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian dasar hukum kurban. Hukum kurban ada 3, yaitu wajib bagi orang yang mampu, sunnah, dan sunnah muakkad. Wajib bagi orang yang mampu, yaitu kurban wajib bagi orang yang mampu dijelaskan oleh firman Allah Quran Surat Al-Kautsar ayat 3, yaitu artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kemudian yang kedua yaitu sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintah untuk menyembelih kurban, dan kurban itu sunnah bagi kamu. Sunnah muakkad berdasarkan hadis riwayat Daruqutni yang artinya diwajibkan melaksanakan kurban bagiku dan tidak wajib atas kamu. Yang selanjutnya yaitu pengertian akikoh. Akikoh menurut bahasa artinya memotong. Pada asalnya ialah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya. Karena itu, rambut tersebut harus dipotong atau dicukur. Adapun menurut istilah hukum syara, akikoh adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak pada saat mencukur dan pemberian nama anak itu. Secara umum, akikoh adalah menyembelih binatang pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 dari kelahiran anak. Akikoh dibarengi dengan pemberian nama dan pemotongan rambut anak tersebut. Akikoh hukumnya sunnah bagi orang tua. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut, yang artinya anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama menurut hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selanjutnya yaitu dasar hukum akikoh. Dasar hukum akikoh adalah sunnah muakkad, yaitu akikoh bagi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan 1 ekor kambing. Apabila ketika waktu dianjurkannya akikoh, misalnya 7 hari kelahiran, orang tua dalam keadaan fakir atau tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan untuk akikoh. Karena Allah Ta'ala yang artinya bertakwalah kepada Allah semampu kalian, Quran Surat At-Taqabun ayat 16. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah perintah kurban. Sejarah perintah kurban sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu dari zaman Nabi Muhammad sampai sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang saya tuliskan di sini hanya dari zaman Nabi Ibrahim karena terkenal di kalangan masyarakat ataupun umum ya. Sejarah perintah kurban dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah lama mendambakan keturunan yang saleh. Saat Ismail beranjak dewasa, Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah kurban. Hatinya bimbang hingga ia bertanya kepada putranya untuk berpendapat. Ismail menjawab dengan penuh keyakinan bahwa perintah Allah adalah hal yang harus dikerjakan. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allah menunjukkan kuasanya di hadapan Nabi Ibrahim dengan menumpulkan parangnya yang sudah mendekati leher anaknya. Lalu malaikat Jibril
menahan tangan Nabi Ibrahim dan langsung digantikan dengan domba jantan. Menurut tafsir dari Ibnu Abbas bahwa hewan yang menggantikan Nabi Ismail adalah jenis kibas atau kambing spesial yang berasal dari surga. Kemudian waktu pelaksanaan akikoh. Pelaksanaan akikoh disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan di atas. Dan bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ke-7, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Dan bila tidak bisa, maka pada hari ke-21. Ini berdasarkan hadis Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata yang artinya, hewan akikah itu disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 menurut hadis Hasan riwayat Al-Baihaqi. Kemudian waktu pelaksanaan kurban. Adapun waktu yang pelaksanaan kurban yaitu diperbolehkan melaksanaan penyembelihan kurban hanya dibatasi 4 hari, yaitu pada hari raya Idul Adha yang bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai dari selesai sholat Idul Adha. Bagi yang tidak melakukan sholat hari raya Idul Adha, ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya sholat Idul Adha dan kubahnya dari masjid yang ada di daerah tersebut atau sekitarnya. Dan waktu berakhirnya berkurban saat terbenamnya matahari di hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Sebaik-baik waktu menyembelih hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha dan khutbah di hari Idul Adha. Terima kasih. Tadi adalah penjelasan dari fikih kurban dan akikoh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.